Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di segmen monthly outlook kali ini, bulan Juli ya, tahun 2026, kita dibaluti energi yang sedikit lemas nih bosku nih, karena kayaknya mulai hopeless juga nih, karena nggak udah konfliknya ya ternyata, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri nih. January stepped out from Vought shadow and Homelanders that we saw the true extent of her power. Nah, buat bahas konflik-konfliknya apa dan apa efeknya ke kita, saya sudah mengundang analis spesial dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, Arinda nih. Halo Ja. Halo Rin, jadi lagi. gimana nih? Seberapa terpengaruh nih kita nih? Ya lumayan ya Ja. Babak belur nggak nih kira-kira nih? Sebenarnya ini udah mulai agak-agak tanda-tanda penguatan sih, tapi Oh gitu. kayaknya nggak secara jangka panjang nih, tapi nggak tahu ya. Nanti kita bahas. Karena kan semua yang berhubungan dengan Donald Trump Nah, itu tidak pernah permanen gitu ya. benar ya. Tapi bohong. Oke bosku, jadi supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah kita mulai dari negara yang presidennya paling labil di dunia, Benar. Donald Trump, Benar. atau US. Nah, sekarang US gimana? Ya kalau di Amerika ini ternyata selain tadi ya perang ya, itu juga ada data ketenaga kerjaannya itu mulai melemah nih Ja gitu. Jadi kemungkinan peningkatan suku bunga itu katanya kan diperkirakan bulan Juli kan, tapi kemungkinan mundur nih jadi bulan Desember. Oh gitu, oke, makin jauh ya berarti. Bener. What did I just tell you? Terus juga tadi ya perang antara Iran juga kan ada serang-serangan nih kedua-duanya nih gitu kan, saling serang, itu juga menyebabkan nih minyak mentah ya mengalami kenaikan lagi gitu kan, setelah kemarin udah sempet ke 70-an itu ini mengalami kenaikan lagi menuju 80-an lagi. Menuju 80. Tapi belum sampai kayak sempet ke 100 waktu itu kan ya. Bener, Itu kalau 100 tuh udah ketar-ketir banget sih. Iya. Nah, ini juga yang jadi ancaman ya, inflasinya bakal mengalami kenaikan atau enggak nih gitu. Udah gitu kemarin juga ternyata ada rumor katanya mau ada perencanaan pembunuhan Donald Trump. Terus juga kayak Donald Trump katanya siap menghujani 1000 misil ke Iran kalau sampai itu beneran gitu ya. Itu menurut lu gimana nih kalau kayak gitu tuh? Nah, ini ya kan sering kayak gitu. Iya. Masih agak-agak belum stabil lah. Belum stabil ya. Idih. Nah, terus nanti malam Ja, kan ini tanggal 14 Juli ya. Itu ada rilis inflasi Amerika nih yang diproyeksikan bakal mengalami penurunan kira-kira di rentang 3,5% sampai 3,9% year on year. Nah, itu penurunan wajar ya kan, karena kemarin harga minyak turun nih gitu. Jadi pengaruh lah. Pengaruh ya. Oke. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Terus kalau di bulan ini itu banyak yang dinantikan nih. Jadi yang pertama ada personal income, terus ada personal spending, terus juga ada data PCA, ada data GDP, dan juga ada data inflasi produsen atau PPI itu yang bakal dinantikan di bulan ini. Ini berarti banyak ya rilisnya ya. Benar. Nih, cuma kalau rilis-rilis dari Amerika gini biasanya yang bikin deg-degan nih. Karena Benar. begitu keluar pengaruhnya langsung ke kita-kita juga nih. Benar, Gitu. setuju. Oke Rin, nah kayaknya sekarang memasuki bulan kedua, Eropa cuti dari manusia kita ya. Iya. Biarkan, dia mungkin lagi liburan ya. Benar. Gitu aja, anteng aja. Benar. Ya udah. Sekarang kita langsung bahas Asia nih. Pertama mungkin kita mulai dari China dulu. Jadi kalau China keadaannya gimana sekarang? Nah, kalau Cina itu so far sih ya masih gitu-gitu aja sih Ja gitu. Tapi ada kabar baik lah dari perjanjian ya kan sama Amerika nih, timbal balik tarif itu ya itu ada keringanan lah di sisi pertanian gitu. Nah kalau di Cina kemarin baru rilis inflasi juga kan, dimana inflasi itu mengalami penurunan tipis ya, dari 1,2% menjadi 1% year on year. Nah, lumayan tetap ya. Nah, tapi di sisi lain PPI atau inflasi produsen itu melonjak ke 4,1% year on year. Oh, oke. Dan ini merupakan lonjakan paling besar sejak Juli 2022.
Oke, ini karena tiba-tiba 4% ya. Bener. Jarang banget sampai kayak gitu. Benar. Jadi ini juga anomali aja. Maksudnya kan Hmm. inflasinya ternyata naik tipis, tapi kok inflasi produsennya naik gede gitu kan. Berarti kan ada ketidakseimbangan gitu. Jadi Iya. antara harga Produksi sama harga jual gitu ya. Iya, benar. Jadi produksinya masih harganya masih naik nih. Iya, berarti bahan bakunya mahal gitu ya. Benar. Padahal daya belinya juga masih belum Signifikan gitu ya. Cuman kenapa produksi terus gitu ya? Benar. So, emang berarti mungkin emang produsennya banyak duit aja, jadi kayak stok aja dulu gitu. Ya ampun. Nah, terus besok itu ada rilis PDB aja atau GDP kuartal 2 Cina yang kami proyeksikan mengalami penurunan dari 5% jadi 4,5% sampai 4,9%. Oke. Ini berarti besok ya tanggal 15 Juli ya? Benar. Terus juga ada interest rate Cina ya, itu di tanggal 20 Juli itu bakal rilis. Jadi ya lumayan ya, karena Cina kan pasti selalu permasalahannya ada daya beli gitu ya. Gitu. Jadi kalau udah ngomongin soal interest rate pasti ditunggu banget nih sama warganya nih ya kan. Karena semakin lower interest rate-nya berarti semakin bisa meningkat nih daya belinya ya kan. Benar, betul. Oke, Rin. Nah, sekarang kita ke tangganya China nih. Benar. Jepang. Kalau dari Jepang sendiri gimana nih? Ya kalau Jepang ini masalahnya ya tetap adalah suku bunga aja dan selalu. inflasinya. Nah, kan kemarin akhirnya ada kenaikan suku bunga ya, yang paling tinggi sejak 95 nih. Jadi di level 1%. Iya. Akhirnya suku bunganya. Paling tinggi itu 1%. Iya, sejak 95. Kemarin kemana aja? Ini kan juga sebagai upaya ya untuk mempersempit spread antara BOJ, Bank Sentral Jepang, dengan The Fed nih gitu kan. Karena kita tahu sendiri yen ini terus mengalami pelemahan nih daripada dolar gitu. Jadi gimana caranya nih biar bisa naik nih yennya, yaitu dari menaikkan suku bunga. Bener juga ya. Tapi yang menariknya PMI ya atau indeks manufaktur itu justru juga mengalami kenaikan nih Ja gitu. Jadi harapannya yen ini juga bisa menguat gitu ya. Jadi kan PMI itu juga akan mengalami kenaikan terus gitu. Dan inflasi juga akan mengalami kenaikan dan daya belinya juga gitu kan. Karena kita tahu dengan melemahnya yen terus-menerus itu kan pasti akan membebani perusahaan-perusahaan Jepang juga ya. Gitu. Iya, betul. Terutama yang impor ya, Ja. Yang perlu diperhatikan juga ya, di bulan ini tuh ada rilis inflasi di tanggal 23 Juli dan juga pertemuan Bank Sentral Jepang di tanggal 31 Juli. Oke, ini berarti emang harus ditunggu datanya ya. Benar. Tapi seenggaknya kita jadi tahu. Benar. Kita yang tadinya mungkin negaranya ketinggalan dibanding Jepang nih, karena Jepang negara maju. Seenggaknya ada yang sama. Benar. Yaitu kurs kita sama-sama lemah. Oke, Rin. Nah, sekarang kita bahas negara kita sendiri nih. Kira-kira gimana nih Indonesia nih? Ya sebenarnya mungkin kita mulai dari IHSG dulu ya. Gimana kalau IHSG itu selama 10 tahun terakhir di bulan Juli ini mengalami penguatan Ja. Probabilitasnya 100% dengan rata-rata return 2,88%. Mantap nih bulan Juli ini. Bener ya, emang harusnya wajar ya karena kan musim keluar LK ya untuk laporan keuangan untuk kuartal kedua ini. Tapi beberapa hal bakal jadi perhatian ya Ja gitu kan. Karena kan kemarin juga ada neraca perdagangan kita ya yang ternyata mengalami defisit dalam kurun 6 tahun ke belakang ini gitu. Jadi selama 6 tahun ini belum pernah defisit, baru kali ini gitu kan. Nah, itu karena impornya kan naik gitu, terus ekspornya turun. Nah, impor naik itu juga karena harga minyak tadi ya Ja gitu naik kan. Purbalingga gitu, woy, pura-pura bahagia padahal enggak. Selain itu kan juga ada beberapa ya lembaga rating itu yang masih mempertimbangkan Indonesia nih. Mau dipertahankan di emerging atau diturunin gitu itu ya. kan masih gantung sebenarnya kan. Tapi kemarin udah berita baik nih, jadi kan dari S&P juga bilang bahwa
mempertahankan rating kita nih. Oke, ini kita stay ya berarti ya, tetap menurut S&P ya. Benar. Nah, terus juga pemerintah tuh rencana ada membangun pusat finansial internasional Indonesia nih. Jadi kemungkinan kayak apa ya, nanti ada family office dan segala macam di Bali nanti. Jadi kayak apa, mengelola kekayaan lah. Gitu. Oke. Ya gitu. Terus nanti kemungkinan bakal menarik investor sampai 500 triliun katanya sih kayak gitu. Oke. Iya, katanya sih seperti itu. Ya kita sih doakan yang baik-baik aja. Semoga sukses lah untuk proyek-proyek kedepannya. Gitu. Oke, ini lumayan ya, bisa jadi pendapatan tambahan lagi. Benar. Ya. Dikala Indonesia yang lagi butuh duit banget sebenarnya nih gitu ya. Oke. Yang bener. Nah terus yang menjadi perhatian juga itu ada rilisnya suku bunga BI di tanggal 22 Juli nanti. Oke, perkiraan apa turun nih, Rin? Ya mungkin stay sih ya. Stay ya. Kan kalau masih nggak nentu nih. Ya ekonomi sekarang kayaknya stay ya pada paling benar ya. Benar, meskipun memang rupiah ke 18.000 lagi nih kemarin. Tapi ternyata kenaikan suku bunga kan nggak ngaruh ke rupiah signifikan. Ternyata nggak terlalu signifikan lah ya. Nggak secara jangka panjang. Iya, tetap ini memang sebenarnya solusinya. Oke Rin, nah sekarang kalau IHSG nih, targetnya berapa Rin di bulan ini? Nah kalau IHSG ada potensi menguat terbatas ya, di level 6.000 sampai 6.400. Oke, ini mungkin bisa karena dibantu juga ya sama beberapa saham IPO nih ya. Benar. Yang kemarin baru melantai langsung ada 6, ya walaupun di hari kedua udah pada mulai gerak nih ya, udah mulai ada yang ARB, ada yang udah buka perdagangan gitu dan rata-rata merah. Tapi ya tetap aja itu membantu IHSG kita semoga semakin kuat ya, karena kan menarik investor lagi nih. Bener, dan juga ada kemarin ya S&P itu. Anjas kelas. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan soal monthly outlook Juli tahun 2026 nih bosku. Semoga bisa menjadi insight nih untuk investasi bosku. Dan kita ucapkan terima kasih dulu nih kepada Rindani yang sudah membahasnya monthly outlook bulan Juli tahun 2026 secara detail. Dan kita ucapkan terima kasih juga buat bosku nih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investasi dan Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sekuritas Channel di Indonesia.